Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data IT. Di video kali ini, saya mau coba sedikit sharing, khususnya buat teman-teman yang ingin pertama kali belajar bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan bareng-bareng teman-teman belajar mengenai dasar dari bahasa pemrograman Python. Nah, pada video kali ini saya menggunakan salah satu website pembelajaran namanya Witrisful. Jadi saya nggak bikin materinya sendiri gitu ya. Saya rasa materinya cukup komprehensif dan bahkan teman-teman di situ nanti bisa langsung hands-on gitu ya. Jadi saya rasa kenapa tidak gitu untuk kita coba memanfaatkan resource yang sudah ada ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau mencoba untuk sharing terkait pattern programming ini dengan website Withisful. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya mau mencoba Python, nah teman-teman bisa visit websitenya gitu ya, atau search di Google atau pencarian browse Withisful Python gitu ya, pasti langsung keluar. Nah, di sini mungkin saja saya ketika teman-teman membuka gitu ya, eh, tidak ada salahnya untuk login ya teman-teman. Jadi salah satu manfaatnya kalau teman-teman login gitu ya, teman-teman bisa update progress gitu ya dari pembelajarannya. Ini contohnya gitu ya. Eh, nah, ada 2 poin gitu ya. Ini belajar Python, jadi teman-teman nanti bisa apa namanya eh, continue gitu ya dan melanjutkan di setiap stepnya nanti akan terrecord. Ya. Oke, tanpa berlama-lama, ini kita coba mulai ya videonya. Jadi kita santai aja. Teman-teman semua, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan, eh, kalau misalkan kita belajar bahasa pemrograman khususnya Python gitu ya, saya rasa sekarang opportunity-nya itu buat teman-teman yang baru pertama kali ya, itu sangat-sangat banyak resource-nya yang bisa dieksplor gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman ini coba instead of mencoba semua gitu ya. Bisa aja salah satu website yang mungkin teman-teman ngerasa tertarik. Jadi sebenarnya feel free aja. Dan semoga video pembelajaran ini bisa jadi salah satu alternatif ya teman-teman untuk memberikan pemahaman dasar gitu ya buat teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita start dari home, kasih penjelasan gitu ya. Python is a popular programming language gitu. Jadi banyak artikel teman-teman dan beberapa ada yang sudah merilis ya. Salah satunya itu ada namanya PYPL Popularity of Programming Language. Itu salah satu indeks yang merilis terkait bahasa pemrograman di seluruh dunia, kemudian coba di ranking gitu ya, berdasarkan beberapa indikator yang ada. Nah, untuk PEPL Popularity ini, website ini merilis bahwa Python ini jadi top bahasa pemrograman gitu. Indikatornya apa? Jadi indikatornya ini berdasarkan ini ya, the more a language tutorial search, the more popular the language is assumed to be. It's leading indicator. The raw data comes from Google Trend. Jadi asumsinya bahwa Python ini per Januari ya 2024 itu jadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup paling banyak ya dicari di pencarian Google. Gitu. Jadi dan salah satu indikatornya menurut saya karena perkembangan AI juga ya, perkembangan AI yang mengakibatkan Python ini jadi salah satu bahasa pemrograman yang hingga sampai saat ini itu cukup populer. Oke, kita lanjut balik lagi. Nah, kemudian Python can be used on a server to create web application. Ya, sebenarnya kalau kita bicara Python ini fungsinya banyak ya, teman-teman. Nanti ada di section intro gitu, kalau nggak salah. Oke, nah, kemudian salah satu keunggulan di Webdiscovery ini bukan sponsor ya. Nah, saya juga apa namanya nggak di endorse sama Webdiscovery. Cuman salah satu hal yang menurut saya jadi salah satu fitur unggulannya Webdiscovery ini teman-teman bisa hands on secara langsung gitu. Jadi
Di sini ada fitur section try it yourself. Jadi kalau misalkan teman-teman coba buka gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa coba langsung mengexecute garis kodenya. Contohnya ini ya, print hello world gitu. Sip. Oke, itu untuk sedikit cuplikannya. Nah, Python, oke ini kita next dulu aja ke intro. Oke, mungkin kalau untuk intro nanti teman-teman bisa baca in detail ya. Cuman di sini saya mau highlight beberapa hal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ya, teman-teman harus tahu juga nih siapa penciptanya Python gitu ya. Ya, sekarang jadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer ya untuk dipelajari oleh developer. Nah, namanya Guido van Rossum. Beliau salah satu developer atau programmer dari Belanda. Dan pertama kali rilis itu di tahun 1991, teman-teman. Gitu. Kemudian kegunaannya apa aja? Banyak ya, teman-teman. Web development, software development, mathematics, ini including sama eh, sekarang saya berkecimpung di bidang data gitu ya. Jadi data analytics, machine learning, gitu ya, AI gitu ya. Itu banyak juga yang gunain bahasa pemrograman Python gitu. Dan lain sebagainya. Terus apa aja yang kita bisa lakukan dengan Python? Ya, ada beberapa poin teman-teman nanti bisa baca. Kemudian kenapa Python? Ya, ada beberapa reason ya. Salah satunya ini yang di highlight yang pertama ya, bahwa Python ini bisa berjalan di beberapa platform. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Windows bisa, Mac bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian bisa dibilang bahwa Python ini simple syntax ya. Jadi kalau misalkan tadi yang di part of home ya. Ini kan objektifnya eh, ini ya mengeluarkan output hello world. Ya cukup ngekliknya gini aja ya. Print hello world gitu ya. Coba kalau misalkan jadi salah satu keunggulan Web3 School ini nggak cuma satu bahasa ya, tapi ada banyak bahasa juga. Oke, kita coba ke Java ya buat ngebandingin. Jadi kalau misalkan coba kita cek eh, di part home-nya, oke. Nah, ini sama-sama mengeluarkan hello world, tapi coba teman-teman lihat ya, baris kodenya ada banyak. Baris kodenya ada banyak. Kalau kita bandingin sama Python, dia cuma satu garis print gitu ya, hello world gitu. Nah, itu jadi salah satu keunggulannya Python juga, teman-teman. Gitu. Di simple. Oke, untuk in detail teman-teman bisa baca secara mandiri ya, teman-teman. Di sini saya coba lanjut. Oke, Python get started. Jadi sebenarnya untuk yang di section Python get started ini adalah tutorial atau step by step ya. Kalau misalkan teman-teman mau install environment Python itu di lokal masing-masing, gitu ya, device-nya teman-teman, baik laptop ataupun PC, gitu. Tapi sebenarnya jangan khawatir karena seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, kalau with this School ini menyediakan langsung environment untuk kita bisa hands-on atau teman-teman nanti kita bisa coba juga eh, pakai Collabs-nya Google ya. Jadi ini kayak semacam environment Python online dan free ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa search aja Google Colabs gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian new notebook gitu. Jadi ini juga jadi salah satu alternatif kita bisa ngulik-ngulik lah Python eh, tapi online ya. Jadi teman-teman nggak perlu install. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan belum install. Oke, kita next. Nah, di video kali ini, video pertama ini, mungkin saya akan coba menjelaskan apa aja yang akan saya bahas ya di apa namanya video pembelajaran ini. Jadi sebenarnya topiknya di sini tuh banyak banget teman-teman, gitu ya. Kita akan fokus pertama di Python tutorial untuk basic. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lanjut di sini ada file handling, Python modules, Python matplotlib, gitu ya. Kalau kepo sama machine learning, nanti mungkin kalau ada yang request ya silakan tulis di komen. Mas, mau dong ada tutorial machine learning gitu ya. Silakan coba tuliskan komen. Python MySQL, jadi banyak ya teman-teman sebenarnya. Tapi untuk video kali ini kita coba fokus di fundamentalnya gitu ya. Dan di fundamentalnya ini saya nggak akan ngebahas semua gitu ya. Jadi saya mungkin akan spesifik ngebahas itu ini ya. Kalau misalkan di sini.
sampai part yang di function dan lambda untuk fundamentalnya gitu. Tapi nanti kita juga akan membahas Python modul gitu ya, karena ya modul ini jadi salah satu apa namanya eh, kebutuhan ya. Kalau misalkan kita mau pakai sesuatu untuk kebutuhan, misalkan bikin grafik, explore suatu data gitu ya, untuk keperluan data analytics dan lain sebagainya, machine learning, itu pasti kita akan perlu membuat eh, menggunakan modul gitu ya. Nah, salah satunya nih, salah satu package atau modul yang paling banyak dipakai ya, namanya Matplotlib untuk visualisasi. Oke, jadi nggak semuanya ya, teman-teman, apa yang akan kita pelajari. Jadi start dari kita setelah ini akan belajar terkait sintaks, gitu ya, komen dan variabel. Kemudian nanti masuk ke tipe data, kemudian nanti tipe data itu juga ada banyak ya tipe data di Python apa aja yang akan kita pelajari di spesifik video ya selanjutnya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai conditional statement gitu ya. Dictionary ini masih part dari tipe data ya. Jadi dictionary salah satu data. Nanti lanjutannya ada if else atau conditional yang disebut conditional. Kemudian iterasi, ada while, ada for gitu ya. Jadi iterasi atau loops ya kita akan belajar, kemudian function dan oke, ini sebagai fundamental gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekilas itu dulu untuk intro ya di video pertama ini. Silakan kalau teman-teman ingin melanjutkan video pembelajaran, kita belajar bareng-bareng setelah ini, teman-teman. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.